Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangeng dalam acara ngobrol-ngobrol tentang politik dan negara. Kali ini saya ingin bicara tentang parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Maksudnya adalah ada persyaratan persentase suara tertentu yang harus diperoleh oleh sebuah partai untuk bisa masuk ke dalam parlemen. Karena itu dalam sistem politik kita atau sistem kepartaian kita ada namanya partai politik peserta pemilu, tapi tidak semua partai politik peserta pemilu bisa masuk ke dalam parlemen. Nah, yang bisa masuk parlemen adalah mereka yang bisa memperoleh kursi, tapi sebenarnya suara sejumlah dengan persentase tertentu. Nah, sebenarnya sejak pemilu 99 belum ada dikenal parliamentary threshold. Jadi karena itu pada pemilu 99, siapa saja, partai mana saja yang dapat satu kursi pun bisa masuk dalam parlemen. 2004 juga belum ada threshold. Nanti ketika 2009, kemudian ditetapkan threshold 2,5%. Jadi hanya partai yang mendapatkan suara 2,5% yang bisa masuk ke parlemen. Karena itu jumlah yang mengikuti bisa banyak, tapi yang masuk dalam parlemen hanya sedikit. 2009 2,5%, 2014 menjadi 3,5%, kemudian 2019 sekarang menjadi 4%. Nah, artinya partai-partai yang tidak mencapai 4%, misalnya kita lihat ada Perindo, PSI, ada juga Partai Garuda, ada Partai Bulan Bintang, dan sebagainya, tidak lolos ke parlemen karena tidak mencapai suara 4%. Sehingga sekarang ini di parlemen kita, walaupun ada 16 partai yang mengikuti pemilu, tetapi hanya 9 partai yang ada di parlemen karena dia bisa memenuhi syarat 4% tersebut. Nah, ambang batas kita ini sebenarnya kalau di tingkat dunia itu sifatnya lebih moderat. Dalam arti memang ada beberapa negara yang threshold parlemennya lebih tinggi dan juga ada juga beberapa negara lebih rendah. Misalnya di Israel cuma sekitar 1%. Ada beberapa negara lain 1,5%. Ada di Selandia Baru, kalau tidak salah ada sekitar 2,5%. Nah, kalau di tempat kita 4%. Sebaliknya di Jerman 5%. Di Turki paling tinggi 10%. Polandia kalau tidak salah 8%. Jadi apa sih gunanya ada parliamentary threshold? Sebenarnya gunanya adalah untuk menghindari terlalu banyak partai kecil-kecil kemudian merecoki permusyawaratan, perdebatan di dalam parlemen. Sehingga kadang-kadang ada partai-partai yang jumlah kursinya cuma 1 atau 2 dan kemudian hanya untuk mengartikulasikan kepentingan yang kecil dari sekelompok masyarakat, itu dianggap dalam banyak demokrasi akan terlalu mengganggu proses perdebatan dan permusyawaratan di dalam parlemen. Sehingga jumlah partai itu dengan cara adanya persyaratan parliamentary threshold disederhanakan. Jumlahnya menjadi sekarang misalnya kita dari 16 yang ikut pemilu, 9 bisa di parlemen. Kalau thresholdnya lebih tinggi, tentu saja akan lebih banyak lagi atau lebih sedikit lagi partai yang bisa lolos ke parlemen. Lebih banyak yang tidak lolos ke parlemen. Sehingga lambat laun akan mengerucut menjadi sistem yang lebih sederhana. 2 partai, 3 partai, 4 partai misalnya. Nah,
Walaupun tentu saja ada efeknya, yaitu bahwa ada beberapa partai mungkin menyuarakan sekelompok eh, kepentingan tertentu dan bisa meraih kursi pada dasarnya, bisa meraih kursi di daerah pemilihan tertentu, tapi kursi itu dianggap hangus karena partainya tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam parlemen. Itulah sebabnya memang lambat laun atau biasanya partai yang tidak lolos ke parlemen lambat laun akan menghilang karena mereka pada pemilu berikutnya lagi banyak calon-calon yang merasa ya sia-sia kalau dia ikut menjadi caleg di dalam di partai yang tidak lolos threshold. Karena ya mungkin saja dia bisa meraih kursi tapi tidak bisa lolos ke parlemen. Makanya proses penyederhanaan partai memang salah satu instrumennya adalah parliamentary threshold. Walaupun konsekuensinya adalah juga ada sebagian suara yang atau bahkan kursi tidak bisa masuk ke parlemen walaupun itu diraih secara sah. Tetapi memang ini praktek negara-negara demokrasi modern dalam rangka menyederhanakan jumlah partai dan dalam rangka menyederhanakan proses deliberasi atau permusyawaratan di peradilan. Jadi memang ini juga adalah mekanisme dalam demokrasi modern untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan juga membuat permusyawaratan di dalam parlemen bisa berjalan lebih lancar. Nah, apakah 4% ini sudah pas bagi kita? Sejauh ini kelihatannya sudah pas 4%. Memang ada pikiran-pikiran menaikkan menjadi 5% atau bahkan lebih tinggi lagi. Tetapi rasanya 4% atau 5% adalah sebuah rata-rata di banyak negara dianggap yang moderat. Tidak terlalu tinggi seperti Turki dan Polandia, tapi juga tidak terlalu rendah seperti di beberapa negara-negara Eropa lainnya. So, itulah parliamentary threshold, dan ini tentu saja beda dengan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang kita akan bahas pada kali berikutnya. Sampai jumpa lagi.